Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Fauzi dengan NIM 7211420111. Nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 7211420113. Nama saya Ilham Satria Prayuda dengan NIM 7211420221. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang dampak Artificial Intelligence atau AI pada profesi akuntan. Pada Rizal, dipersilakan. Nah, jadi yang melatar belakangi kami untuk menulis jurnal ini adalah sekarang ini perkembangan pesat terjadi dalam bidang teknologi dan juga informasi. Nah, hal tersebut membuat banyak orang khawatir tentang profesi akuntan yang tidak lagi dibutuhkan dalam dunia bisnis. Dikarenakan mereka atau akuntan tadi akan digantikan oleh kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI atau Artificial Intelligence yang dapat membantu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan akurat, cepat, dan tepat. Jadi, nama Artificial Intelligence pertama diciptakan dan juga dikenalkan oleh John McCarthy dan merupakan cabang eksperimental ilmu komputer yang mengikuti tujuannya untuk menciptakan mesin cerdas yang dapat melakukan berbagai tugas dengan menggunakan kecerdasannya. Lalu, pada dasarnya kecerdasan buatan atau AI tadi adalah kecerdasan yang juga merupakan nama bidang studi akademik yang mempelajari cara membuat komputer dan perangkat lunak komputer yang mampu berperilaku cerdas. Dengan demikian, dapat menghasilkan sistem yang dapat berpikir seperti manusia atau yang disebut dengan berpikir secara rasional, dan juga sistem tersebut dapat bertindak seperti manusia. Dalam perspektif lain, kecerdasan buatan dipandang sebagai kemampuan perangkat untuk melakukan aktivitas yang seharusnya diharapkan dari otak manusia. Jadi dalam akuntansi itu sudah ada yang disebut dengan bridging artificial intelligence. Nah, jadi bridging artificial intelligence ini seperti istilah dalam upaya menyambungkan artificial intelligence yang sudah ada dengan profesi akuntan. Meskipun kecerdasan buatan itu tidak dapat sepenuhnya menggantikan akuntan, namun profesi akuntan ini juga harus secara aktif merespon dampak dari kecerdasan buatan. Oleh karena itu, akuntan itu juga harus terus belajar dan memacu skill mereka, dan pada saat yang sama terlibat dalam memanajemen, sehingga menjadikan diri mereka manajemen dan akuntan yang cerdas. Di sini kami sudah menyediakan beberapa bridging artificial intelligence yang dapat membantu profesi akuntan. Yang pertama di bidang pengauditan itu artificial intelligence dapat membantu auditor dalam mengidentifikasikan pola anomali yang tidak biasa dalam mendeteksi kecurangan. Terus itu juga dapat mengumpulkan sejumlah besar data real time yang terkait audit, sehingga assurance yang diberikan bersifat komprehensif, tepat waktu, dan akurat. Dalam bidang akuntansi keuangan, itu juga dapat membantu akuntan dalam membuat draft laporan tahunan secara objektif. Terus tuh kecerdasan buatan juga dapat membantu akuntan dalam mengakses informasi keuangan dari berbagai unit bisnis untuk membuat analisis prediktif yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Hal ini digunakan untuk membuat laporan keputusan di kedepannya. Nah, terus artificial intelligence ini juga dapat menyediakan aplikasi mobile bagi klien sehingga dapat mengakses data akuntansi dari telepon seluler, tablet, Android, dan juga smartphone. Dan terakhir, dalam internal audit, artificial intelligence mampu memonitoring pengendalian serta menandai ketidaksesuaian secara real time. Dan juga mampu menganalisis permasalahan serta menggeser peran audit internal untuk
pengidentifikasian masalah menjadi mitra dalam memberikan solusi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode tinjauan pustaka, di mana kami mengutip beberapa referensi dari para ahli. Nah, dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Rizal, kita bisa tahu kalau misalnya AI atau artificial intelligence itu memiliki dampak yang sangat-sangat besar terhadap akuntansi maupun profesi akuntan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan demikian profesi akuntan itu terancam menghilang? Jawabannya itu bisa ya, bisa tidak. Karena AI dan akuntansi itu bukan menggantikan akuntan, melainkan hanya akan ubah fokus. Misalnya yang tadinya laporan secara tertulis, nah sekarang sudah secara lewat komputer gitu. Terus juga yang diubah itu hanya prosesnya saja, bakal tetap juga. Nah, menurut penelitian yang dilakukan University of Oxford pada tahun 2015, akuntan memiliki 95% perubahan kehilangan pekerjaan karena mesin mengambil alih peran analisis data dan angka-angka. Namun, laporan sama menemukan bahwa seiring kemajuan teknologi, beberapa pekerjaan dihilangkan, sementara yang lain diciptakan. Nah, berarti kemungkinan di masa depan, apabila profesi akuntan itu hilang, kemungkinan itu nanti akan ada profesi yang baru yang ada karena seiring kemajuan teknologi itu. Terus juga akuntansi sebagai instrumen penting untuk mewujudkan akuntabilitas tidak boleh tertinggal dan ditinggalkan. Ilmu akuntansi dan profesi akuntan itu harus berkembang seiring dengan perkembangan dunia dan beradaptasi sesuai perubahan lingkungan. Sehingga profesi akuntan ini memberikan manfaat dan terus up to date secara relevan pada dunia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari yang sudah disampaikan teman-teman saya. Jadi kesimpulannya, artificial intelligence ini memberikan dampak yang cukup besar bagi profesi akuntan. Yang pertama, profesi akuntan itu harus meningkatkan kompetensi di bidang teknologi digital agar dapat mengoptimalkan penggunaan kecerdasan buatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, profesi akuntan dituntut memiliki kompetensi dan keterampilan dalam teknologi digital, terutama dalam bidang akuntansi, pengauditan, dan manajemen keuangan. Dan yang terakhir, artificial intelligence ini juga memberikan dampak kurangnya permintaan terhadap jasa profesi akuntan di bidang teknis. Karena sudah tersedianya software akuntansi berbasis cloud accounting dan software audit berbasis caseware, serta masih banyak lagi. Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh profesi akuntan agar dapat menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI ini. Yang pertama adalah meningkatkan awareness, yaitu dengan melihat kesempatan yang akan muncul dari perkembangan AI ini. Yang kedua adalah meningkatkan edukasi, seperti dengan menambahkan kurikulum yang relevan bagi mahasiswa akuntansi untuk menyesuaikan dengan konektivitas digital, mengadakan pelatihan-pelatihan tertentu dalam pelatihan coding, membuat cloud computing untuk keperluan real-time accounting. Selanjutnya adalah professional development, yaitu meningkatkan kinerja organisasi, profesi, beserta program-program pengembangan profesionalnya untuk melakukan presentasi online maupun face-to-face tentang perkembangan kecerdasan buatan dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak bagi anggota profesi, organisasi profesi. Ya, terus selanjutnya reaching out. Karena AI ini masih membutuhkan informasi fisik
yang diperoleh di bawah tanggung jawab para engineers, dalam hal ini akuntan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.